kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebelum kami melaksanakan presentasi kami, terlebih dahulu yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah SPT dan teman-teman semua. Nah, pada saat ini yang menjadi pembahasan kami yaitu mengenai buah, bunga, dan biji. Nah, pada kelompok ini kami ada 2 orang yang menjadi penyaji pertama yaitu saya sendiri Destina Zai, yang menjadi penyaji kedua yaitu Jennifer Paulina Gule. Langsung saja yang menjadi pembahasan pertama kami yaitu bunga. Nah, mungkin teman-teman semua atau saudara-saudara semua mungkin bagi mereka kata bunga itu mungkin sudah nggak asing lagi, dimana di setiap harinya sering bertemu dengan yang namanya bunga. Cuman hanya selintas tahu bunga saja, tapi pada saat ini kami akan menjelaskan bagian-bagiannya, strukturnya, dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian bunga. Nah, bunga pada dalam bahasa Latin itu adalah philos. Philos ini adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Nah, bunga juga muncul secara tunggal maupun secara bersama-sama. Nah, dalam satu rangkaian, bunga yang muncul secara bersama-sama disebut dengan bunga majemuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi bunga. Nah, dalam bunga terdiri atas sumbu dan terdapat bagian-bagiannya yang lain. Nah, bagian sumbu yang berupa ruas dan berakhir dengan bunga disebut dengan tangkai bunga. Nah, sedangkan ujung distal tangkai bunga membengkak dan bagian ini disebut dengan dasar bunga. Nah, bagian-bagian bunga juga yang melekat pada dasar bunga. Pada umumnya bunga mempunyai 4 tipe organ, yaitu bagian terluar tanpa kelopak, terdiri atas daun kelopak, biasanya itu dia berwarna hijau. Nah, pada saat ini yaitu saya masuk pada struktur bunga. Struktur bunga. Nah, struktur bunga ini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada daun kelopak dan daun tajuk, dan ada juga benang sari. Nah, di bunga juga ada bagian-bagian bunganya. Nah, di mana bagian-bagian bunga ini ada kelopak bunganya, ada mahkota bunga, ada putihnya, ada bakal bunga, ada tangkai bunga, dan ada juga dasar bunga. Nah, sekarang yaitu fungsi bunga. Nah, fungsi bunga ini yaitu bisa juga sebagai hiasan rumah, juga bisa untuk dinikmati keindahannya oleh manusia. Dan bunga ini juga untuk menarik perhatian serangga agar melakukan penyerbukan. Nah, manfaatnya juga yaitu untuk menghasilkan biji. Nah, jenis-jenis bunga dan menurut jenis-jenis bunga menurut bagi-bagiannya. Nah, jenis-jenis bunga menurut bagi-bagiannya ini yaitu bunga lengkap atau bunga sempurna. Kedua yaitu bunga tidak lengkap atau bunga tidak sempurna. Nah, setelah itu ada juga jenis-jenis bunganya. Di mana jenis-jenis bunga ini yaitu ada bunga banci yang berkelamin 2, ada juga bunga yang berkelamin tunggal, dan ada juga bunga yang mandul. Nah, itulah pembahasan mengenai bunga. Nah, pembahasan mengenai sekarang yaitu bagian B bunga. Sekarang yaitu kita masuk pada buah. Nah, mungkin teman-teman juga nggak asing lagi yang namanya buah. Mungkin pada saat ada musim buah-buahan mungkin teman-teman juga menikmati yang namanya buah. Cuman di sini ada bagian-bagian buahnya. Nanti di sini saya akan membahasnya. Yang pertama yaitu pengertian buah. Nah, buah ini adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan selanjutan dari bakal buah. Buah juga biasanya membungkus dan melindungi biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemencar biji tumbuhan. Nah, itulah tadi mengenai pengertian buah. Sekarang yaitu morfologi buah. Nah, morfologi buah ini ada struktur buahnya, ada pembagian bunganya. Nah, daripada struktur buah ini ialah ada skin. Skin ini ialah kulit, endoskarp yaitu biji buah, piskarp yaitu daging buah, dan set yaitu biji. Nah, itu sekarang kita masuk pada pembagian buah.
Nah, pembagian buah ini ada beberapa, yaitu ada buah sejati atau telanjang. Nah, hasil ini perkembangan dari bakal buah. Sedangkan buah semu atau buah tertutup itu adalah perkembangan dari bakal buah dan jaringan tambahan di sekitar bakal buah. Nah, macam-macam dari buah sejati ini yaitu buah sejati tunggal, buah sejati majemuk, dan buah sejati ganda. Nah, macam-macam juga buah semu ialah buah semu tunggal, yaitu buah semu yang terjadi dari suatu bunga dengan suatu bakal buah. Biasanya pada tumbuhan ini selain bakal buah juga ada bagian bunga yang ikut membentuk buah. Nah, buah semu ganda yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan pada satu bakal buah yang saling bebas dan satu sama lain. Nah, pada masing-masingnya yaitu tumbuh menjadi buah, tetapi di samping itu ada bagian lain yang bunga yang ikut tumbuh dan merupakan bagian buah yang menyokok. Nah, ada juga yaitu buah semu majemuk. Nah, buah semu majemuk ini ialah buah semu yang terjadi dari bunga majemuk, tapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja. Nah, fungsi dari bagian tumbuhan ini yaitu sebagai tempat penimbunan hasil fotosintesis dan juga sebagai daging buah, berfungsi melindungi biji dan dari pengaruh buruk lingkungan karena di dalamnya terdapat biji. Buah juga sering disebut sebagai alat perkembang biakan yang berfungsi untuk mempertahankan jenisnya atau melanjutkan keturunannya. Demikianlah presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh teman kami Jennifer Paulina Gule. Baik, nama saya Jennifer Paulina Gule. Saya akan meneruskan membahas penyajian dari kelompok kami, yaitu mengenai biji. Satu, pengertian biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan generatif yang terbentuk dari bakal biji. Di dalam biji terdapat calon individu baru yang disebut embrio. Bagian-bagian dalam biji dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kulit biji, tali pusat, dan inti biji. Kemudian morfologi biji. Bagian 1, struktur biji yang terbagi menjadi epilotil, hipokotil, kotiledon, plamula, dan radikula. Kemudian bagian-bagian biji, yaitu 1. Kulit biji atau spemodemia. Kulit biji berasal dari selaput akal biji. Oleh sebab itu, biasanya kulit biji dari tumbuhan biji tertutup terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan kulit luar dan lapisan kulit dalam. Kulit biji pada tumbuhan biji terbuka itu terdiri atas kulit luar atau sarcoptesta, kulit tengah atau sclerotesta, kemudian kulit dalam atau endotesta. Kemudian tali pusat atau funiculus. Tali pusar merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Jadi tangkaiannya biji. Jika biji masak, biasanya biji terlepas dari tali pusarnya atau tangkal biji, dan pada biji hanya tampak bekasnya yang dikenal sebagai pusar biji. Kemudian inti biji atau nukleus seminis merupakan bagian biji yang terdapat di dalam kulit ari. Inti biji terdiri dari lembaga yang merupakan calon tumbuhan baru, dan putih lembaga sebagai tempat cadangan makanan inti. Jadi inti biji ini terdiri atas lembaga atau embrio, kemudian putih lembaga. Kemudian penyerbukan dan pembuahan.
kita bahas satu persatu, itu penyerbukan. Macam-macam penyerbukan dapat dibedakan menjadi satu penyerbukan tertutup atau kleistogami, kemudian penyerbukan terbuka atau kasmogami. Kemudian beberapa tipe bunga yang memungkinkan terjadinya penyerbukan terbuka yaitu dikogami, herkogami, dan heterostili. Kemudian kemudian pembuahan. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal pada Gymnospermae, jarak antara penyerbukan dan pembuahan memerlukan waktu yang lama, dan pembuahannya disebut pembuahan tunggal karena hanya sekali pembuahan, yaitu sel telur dengan spermatozoid. Kemudian pembuahan ganda, jarak antara penyerbukan dan pembuahan pada Angiospermae relatif pendek, dan pembuahannya disebut pembuahan ganda karena terjadi dua kali pembuahan, yaitu sel telur dan spermatozoid menghasilkan zigot, dan inti kantung tembaga sekunder dengan spermatozoid menghasilkan sperma. Karena pembuahannya berlangsung dua kali, dan maka pembuahan pada Angiospermae disebut pembuahan ganda. Demikian yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Cadangan makanan inti. Jadi inti biji ini terdiri atas lembaga atau embrio, kemudian putih lembaga. Kemudian penyerbukan dan pembuahan. Kita bahas satu persatu, itu penyerbukan. Macam-macam penyerbukan dapat dibedakan menjadi satu penyerbukan tertutup atau kleistogami, kemudian penyerbukan terbuka atau kasmogami. Kemudian beberapa tipe bunga yang memungkinkan terjadinya penyerbukan terbuka yaitu dikogami, herkogami, dan heterostili. Kemudian kemudian pembuahan. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal pada Gymnospermae, jarak antara penyerbukan dan pembuahan memerlukan waktu yang lama, dan pembuahannya disebut pembuahan tunggal karena hanya sekali pembuahan, yaitu sel telur dengan spermatozoid. Kemudian pembuahan ganda, jarak antara penyerbukan dan pembuahan pada Angiospermae relatif pendek, dan pembuahannya disebut pembuahan ganda karena terjadi dua kali pembuahan, yaitu sel telur dan spermatozoid menghasilkan zigot, dan inti kantung tembaga sekunder dengan spermatozoid menghasilkan sperma. Karena pembuahannya berlangsung dua kali, dan maka pembuahan pada Angiospermae disebut